Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Faidah: dalam sebagian besar kitab, hadis ini diriwayatkan dengan menggunakan huruf wa dan sebagaimana terjemahan di atas. Dan keutamaan yang disebutkan menurut terjemahan di atas diperuntukkan bagi orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Namun di dalam beberapa kitab lainnya ada yang diriwayatkan dengan menggunakan huruf au atau, sehingga apabila diterjemahkan akan memiliki arti yang terbaik adalah yang belajar Al-Qur'an saja atau yang mengajarkan Al-Qur'an saja. Keduanya akan mendapatkan derajat yang utama. Al-Qur'an adalah inti agama. Menjaga dan menyebarkannya berarti menegakkan agama, sehingga sangat jelas keutamaan mempelajari dan mengajarkannya, walaupun bentuknya berbeda-beda. Yang paling sempurna adalah mempelajarinya, dan akan lebih sempurna lagi jika mengetahui maksud dan kandungannya. Dan yang terendah adalah sekedar mempelajari bacaannya saja. Rasulullah SAW menguatkan hadis di atas dengan sebuah hadis dari Sa'id bin Sulaim rahmatullah alaih secara mursal, bahwa barang siapa mempelajari Al-Qur'an tetapi ia menganggap bahwa orang lain yang telah diberi kelebihan yang lain lebih utama darinya, berarti ia telah menghina nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikaruniakan kepadanya, yaitu taufik untuk mempelajari Al-Qur'an. Sebagaimana akan diterangkan dalam hadis-hadis selanjutnya, Al-Qur'an itu lebih tinggi daripada kalam lainnya, sehingga diyakini bahwa membaca dan mengajarkannya itu lebih utama daripada segalanya. Disebutkan di dalam hadis lainnya oleh Mulla Ali Qori rahmatullah alaih bahwa barang siapa yang menghafal Al-Qur'an maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di dalam kepalanya. Sahal Tustari rahmatullah alaih berkata, tanda-tanda cinta kepada Allah adalah menanamkan rasa cinta terhadap Al-Qur'an di dalam hatinya. Diterangkan dalam Syarah Al-Ihya bahwa di antara golongan orang yang mendapatkan naungan arsy ilahi pada hari kiamat yang penuh ketakutan adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak dan orang yang mempelajari Al-Qur'an ketika kanak-kanak dan selalu menjaganya pada masa tuanya. Hadis kedua, An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulur rabbu tabaraka wa ta'ala man syaghalahul qur'anu an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilina wa fadlu kalamillahi ala sairil kalami kafadlillahi ala khalqihi.
Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabb tabaraka wa ta'ala berfirman, barang siapa disibukkan dengan Al-Quran daripada berzikir dan berdoa kepadaku, niscaya aku beri ia sesuatu yang terbaik yang aku berikan kepada orang yang meminta kepadaku, dan keutamaan kalamullah terhadap kalam lainnya seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi, Darimi, Baihaqi. Faedah: seseorang yang sibuk menghafal, mempelajari atau memahami Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa, maka Allah SWT akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang telah diberikan kepada orang yang berdoa. Sebagaimana dalam urusan keduniaan, jika seseorang akan membagikan kue atau makanan kepada orang banyak, lalu ia memilih seseorang untuk membagikannya, maka bagian untuk orang yang bertugas membagikannya akan disisihkan terlebih dulu. Mengenai kesibukan orang yang selalu membaca Al-Quran telah disebutkan di dalam hadis lain bahwa Allah SWT akan mengaruniakan kepadanya pahala yang lebih baik daripada pahala orang yang selalu bersyukur. Insyaallah niat amal sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.